Ya, belakangan ini fenomena mabuk kecubung mendapat sorotan dari masyarakat dan menjadi viral di media sosial. Tidak main-main, efek penyalahgunaan tanaman kecubung dapat menyebabkan dampak serius pada kesehatan hingga menyebabkan puluhan orang dirawat dan 2 orang meninggal dunia. Lalu seperti apa kondisi pasien pasca mengkonsumsi kecubung dan mengapa belakangan fenomena kecubung ini marak terjadi di masyarakat? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Dr. Firdaus Samleh, psikiater konsultan adiksi RSJ Sambang Lihum. Selamat malam dokter, apa kabar? Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam Mbak Ayu. Baik. Baik, dokter, sebelum kita memulai kenapa fenomena kecubung ini bisa mulai marak di masyarakat, tapi kita ingin tahu dulu karena penggunaan kecubung ini kan sangat menyita perhatian masyarakat. Karena tanggal 5 Juli lalu ada 2 orang yang meninggal dunia. Kami ingin konfirmasi penyebab meninggalnya 2 pasien itu apakah murni karena kecubungnya atau karena ada campuran lain yang dikonsumsi? Ya, baik Mbak Ayu. Pertama, ketika tanggal 5 Juli belum diketahui secara pasti apakah mereka betul-betul memakan buah kecubung atau ada pil yang lain. Ketika itu diperkirakan informasi dari keluarga, dari pihak yang mengantar bahwa mereka memakan buah kecubung. Namun biasanya kalau mereka memakan buah kecubung tidak separah itu, tidak menyebabkan kematian. Namun yang jadi tanda tanya, kalau sampai kematian tentu ada hal penyebab yang lain. Jadi dicurigai bahwa oplosan ya, tidak hanya buah kecubungnya saja tapi ada hal lain yang juga dikonsumsi. Tapi informasi yang saya dapatkan dokter, saat ini sudah ada sekitar 50 pasien mabuk kecubung di RSJ Sambang Lihum Banjarmasin. Ini betul tidak jumlahnya dokter atau ada penambahan hari ini? Ya, untuk hari ini ada penambahan 4 pasien, jadi totalnya 54, di mana yang bersedia untuk rawat inap 3 orang, yang 1 meminta rawat jalan. Oke, dari 54 itu bisa digambarkan mungkin dokter kondisinya seperti apa mereka? Ya, mereka baru 2 atau 3 hari yang lalu memakan pil putih yang diduga berisi ekstrak kecubung. Mereka masih gaduh gelisah, masih bicara meracau, juga sulit tidur, kemudian gelisah sehingga perlu difiksasi dan diberikan suntikan penenang. Jadi dari pasien yang datang ke rumah sakit ini bukan hanya mengkonsumsi buah kecubungnya tetapi pil putih yang mengandung ekstrak kecubung, begitu ya dokter ya? Dari beberapa pasien yang saya tanya yang sudah mengalami perbaikan, rata-rata jawaban mereka sama, yaitu tidak mengkonsumsi berupa buah kecubung. Mereka sebelumnya biasanya mengkonsumsi pil Carnoven atau pil Zinet. Namun pada penjual yang sama ditawarkan pil putih baru, dikatakan ini pil Zinet varian baru. Mereka jadi tertarik mencobanya, namun efek yang ditimbulkan berbeda dari pil yang mereka biasa konsumsi sebelumnya, sehingga diperkirakan ini mengandung ekstrak kecubung karena efeknya sama dengan buah kecubung. Dokter, tapi dari pihak rumah sakit apakah mendapatkan informasi kira-kira dari pil putih tersebut kandungannya ada apa saja sehingga efeknya ini sangat ekstrim begitu? Apakah hanya kecubungnya saja atau ada kandungan lain dalam pil putih tersebut? Ya, saya mendapat informasi dari pihak BNN, kemudian dari pihak Polda sedang menyelidiki isi atau kandungan dari pil putih tersebut. Oke, masih diselidiki ya, tapi berdasarkan informasi dari Anda begitu di rumah sakit, tidak ada pasien yang datang ke sana hanya karena mengkonsumsi buahnya, rata-rata ini dari pil putihnya, seperti itu ya konfirmasinya, dokter? Ya betul, saya sudah menanyakan lebih 6 pasien dan memberikan jawaban yang sama. Oke, baik. Dokter, apakah kalau kita lihat ini kan penggunaan buah kecubung atau pil putih ini kan sangat marak ya saat ini di Kalimantan dan juga di Banjarmasin terkhususnya. Apakah ini baru terjadi sekarang atau sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah terjadi?
untuk sebelumnya sudah beberapa kali saya mendapati pasien yang memakan buah kecubung. Ya, mereka juga mengalami efek halusinasi, tapi itu tidak sampai menyebabkan kematian, tidak sampai menyebabkan suhu yang meningkat. Kemudian mereka mulai membaik pada hari ketiga dan hari kelima, dan juga tidak semasif seperti sekarang. Oke, jadi memang kasusnya ini sudah lama, tapi sekarang ini kasusnya semakin meningkat, kurang lebih seperti itu ya dokter ya? Ya, betul. Oke, terakhir dokter, ada beberapa pihak yang memperdebatkan bahwa penggunaan buah kecubung ini seperti ganja, seperti itu ya. Ini kan adalah tanaman herbal dari alam yang kalau misalkan dipakai dengan kadar yang tepat sebenarnya bisa membantu kesehatan, seperti halnya ganja. Namun sangat rentan untuk disalahgunakan. Ini betul tidak sih dokter informasinya? Ya, dari segi ilmu kedokteran psikiatri, ini merupakan zat halusinogenik. Ini satu golongan dengan ganja, satu golongan dengan jamur-jamuran, menyebabkan efek halusinasi. Sehingga kalaupun dilegalkan harus ada pengawasan, harus ada regulasi yang tegas. Tapi untuk dampak positif terhadap kesehatannya ada tidak dok? Karena kan kalau untuk ganja sendiri ada yang memakai untuk tindakan medis ya, untuk pengobatan. Kalau kecubung ini menurut informasi yang Anda dapatkan atau sepengetahuan Anda, ada tidak sih efeknya untuk kesehatan? Ya, dari yang pernah saya baca, itu sudah pernah digunakan sejak zaman Mesir kuno untuk pengobatan, entah itu pengobatan untuk asma, untuk sakit rematik, dan yang lain. Ya. Oke, baik. Jadi memang penggunaannya ini harus berdasarkan rekomendasi dokter dan juga sangat berhati-hati ya, karena sangat marak untuk disalahgunakan seperti yang terjadi di Banjarmasin. Kita berharap semoga kasusnya cepat selesai dan juga ini tidak ada lagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan karena pil putih maupun karena buah kecubung ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini Dr. Firdaus Samlih, psikiater konsultan adiksi RSJ Sambang Lihum. Selamat malam dokter. Selamat malam.